Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih telah hadir dan bergabung dalam webinar hari ini. Perkenalkan, saya Widi Astuti dan saya akan menjadi moderator dalam acara webinar kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai pemanfaatan media ajar berbasis Google Sites dan podcast bersama narasumber kami yaitu Mbak Indah Widianingrum. Baik, tanpa membuang waktu lebih lama lagi, izinkan saya mempersilahkan Mbak Indah untuk menyampaikan materi webinar pada hari ini. Pada Mbak Indah, kami silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk share screen. Apa sudah terlihat? Sudah, Mbak Indah. Baik, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran interaktif dan inovatif dengan Google Sites dan podcast. Yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah yang pertama pengertian Google Sites, fungsi dan tujuan Google Sites, keunggulan dan kelemahan Google Sites, langkah-langkah membuat Google Sites, dan adapun fitur tambahan yaitu podcast yang bisa ditambahkan pada Google Sites. Sebenarnya apa sih Google Sites itu? Jadi Google Sites adalah platform gratis yang disediakan oleh Google untuk membuat situs web dengan mudah tanpa perlu memiliki pengetahuan tentang coding atau desain web yang rumit. Kemudian ada fungsi dan tujuan dari pembuatan Google Sites. Yang pertama adalah portofolio pribadi, digunakan untuk menampilkan suatu karya, pengalaman kerja, atau pencapaian pribadi. Kemudian ada situs web team, digunakan untuk proyek kolaboratif atau untuk berbagi informasi dengan anggota tim. Kemudian ada situs web acara, yang mana digunakan untuk membuat situs web acara yang menyediakan informasi tentang jadwal, pembicara, lokasi, dan cara registrasi. Selanjutnya ada situs web pendidikan. Digunakan untuk membuat situs web kelas atau situs web pembelajaran yang menyediakan materi pembelajaran, tugas, sumber daya tambahan. Selanjutnya ada situs web bisnis kecil. Digunakan untuk menampilkan informasi tentang produk atau layanan, jam operasional, dan lokasi bisnis. Kemudian ada dokumentasi proyek, digunakan untuk membuat situs web dokumentasi yang menyajikan informasi tentang proyek, langkah-langkah yang diambil, hasil, dan rekomendasi. Dan yang terakhir, ada blog atau situs web pribadi, yang mana ini digunakan untuk membagikan pemikiran, cerita, atau pengalaman dengan orang lain. Biasanya orang-orang seperti ini yang suka menulis, yang suka membuat suatu karya tulis, biasanya dituangkan dalam sebuah blog. Kemudian ada keunggulan dan kelemahan dari Google Sites. Yang pertama, kita akan bahas tentang keunggulan dari Google Sites. Google Sites itu penggunaannya mudah dan gratis. Kemudian integrasi dengan produk Google lainnya. Ketersediaannya global, bisa kolaborasi tim, tema dan desain yang dapat disesuaikan, dan keamanan yang terjamin. Kemudian ada kelemahan dari Google Sites. Yang pertama yaitu setting dilakukan manual. Kemudian belum tersedia fitur drag and drop. Dan yang terakhir tidak mendukung script dan iframe. Bagaimana sih cara-cara membuat Google Sites? Cara-cara membuat Google Sites itu sangat gampang. Yang pertama, kalian harus punya dulu akun Google. Kalau belum ada, kalian bisa login dan atau buat akun Google. Kemudian kalian bisa mengakses laman Google Site di https://situs.google.com.
Kemudian kalian bisa mengklik buat situs baru, dan kalian bisa menuangkan ide kalian dengan memilih tema dan menambahkan halaman sesuai kreativitas kalian. Kemudian kalian bisa mengedit dan tambahkan widget, bisa mengatur navigasi, dan kemudian yang terakhir kalian bisa pratinjau dan publikasikan ke semua orang sehingga semua orang bisa mengakses Google Sheet yang telah dibuat. Kemudian ada fitur tambahan yang bisa dimasukkan ke dalam Google Sheet, menu podcast, yaitu media podcast. Media podcast ini sebuah media audio yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Jarang-jarang kan kalau ada media pembelajaran yang berbasis atau menggunakan podcast. Jadi media podcast ini mampu menjadi salah satu inovasi baru yang dapat digunakan dalam penyampaian materi pembelajaran. Dengan adanya media podcast ini, peserta didik akan tambah minat ketika belajar. Selain itu, pendidik juga bisa dengan mudah mengakses serta menggunakan media podcast dalam proses pembelajaran. Dengan menggunakan media podcast sebagai bahan ajar, akan mampu membawa pendidik maupun peserta didik untuk mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih. Selain itu juga mereka tidak tertinggal dengan teknologi yang semakin canggih di zaman sekarang. Ini merupakan salah satu contoh tampilan dari Google Sites. Jika kalian ingin membuat Google Sites, kalian bisa mengklik tombol situs kosong ini, atau kalian bisa menggunakan template yang sudah disediakan dari Google Sites. Ini ada beberapa contoh template yang bisa kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan yang ingin kalian gunakan. Ini contoh dari Google Sheet yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini ada beberapa menu yang bisa kalian tambahkan sendiri. Nah, ini ada salah satu menu yang sangat menarik, yaitu podcast. Kalian juga bisa menambahkan fitur podcast ke dalam Google Sites. Untuk caranya sendiri, kalian harus memiliki bahan terlebih dahulu. Bahannya itu bisa kalian buat sendiri dari rekaman suara melalui HP kalian, atau bisa juga kalian mengunjungi laman riverside.fm. Jika sudah mengunjungi laman ini, kalian bisa langsung gabung atau login menggunakan akun Google kalian. Setelah kalian login pakai akun Google kalian membuat video seperti contohnya ini. Nah, seperti contohnya ini. Lalu kalian bisa edit atau langsung diupload ke Spotify. Untuk langkah-langkahnya, sebelumnya kalian setelah membuat video ini di laman riverside.fm, kalian bisa mengeditnya atau langsung mengekspornya. Setelah diekspor, akan muncul tampilan seperti ini. Ini ada beberapa pilihan untuk kalian bisa menyalin tautan dari Riverside, atau bisa mendownload, atau langsung diarahkan untuk mempublikasikan di Spotify. Ini Spotify for Podcast.
podcaster. Ini publikasi Spotify for podcaster, karena Spotify biasanya itu warnanya hijau ya, dan ini warnanya ungu. Warna ungu ini menandakan kalau dia diarahkan ke sebuah menu untuk podcaster. Nah, setelah kalian mempublikasikan podcast kalian di Spotify for podcaster, tampilan nanti akan ada beberapa langkah yang harus kalian lalui. Kemudian setelah selesai nanti kalian akan melihat tampilan seperti ini. Nah, jika sudah terlihat seperti ini, nanti kalian bisa klik bagikan ini, terus klik yang paling bawah ini, yaitu salin kode tertanam. Setelah mendapatkan link kode tersebut, kalian beranjak ke Google Sites yang telah kalian buat tadi. Kemudian kalian bisa sematkan kode yang sudah kalian dapatkan di Spotify for podcaster tadi. Kemudian akan muncul seperti ini. Nah, kalian bisa mendengarkan podcast yang sudah diupload tadi di Google Site. Contohnya seperti ini. Memiliki 4 buah sisi, terdiri atas 2 pasang sisi sejajar yang saling berhadapan yang ukurannya sama panjang, terdiri atas 4 buah sudut yang sama besar. Seperti itu. Baik teman-teman, itu saja contoh yang bisa saya tampilkan. Untuk materi cukup sekian. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Terima kasih Mbak Indah atas pemaparan yang sangat informatif dan inspiratif. Sekarang saya akan membuka sesi yang selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, saya silakan. Baik, karena tidak ada yang bertanya, saya akan melanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu penutup. Sebelum saya mengakhiri webinar hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi penting, yaitu webinar ini akan direkam dan dapat diakses kembali melalui YouTube channel yang nanti akan di-share link melalui grup WhatsApp. Kemudian, sertifikat kehadiran akan dikirimkan kepada peserta yang telah mengikuti webinar ini hingga selesai. Dan yang terakhir yaitu kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan antusiasme Anda semua. Sekali lagi, terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir dan berpartisipasi dalam webinar hari ini. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.